perlu hikmat untuk menjalankan kehidupan. Saya kasih satu cerita dulu. Ini saya mulai start khotbah saya, orang yang tidak dapat menikmati hidup, part ke-6. Ternyata untuk bisa memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan diperlukan hikmat, dan untuk keberhasilan pun juga perlu hikmat, di mana keberhasilan itu akan mendatangkan sukacita, bahagia, kegembiraan. Saya kasih satu cerita begini. Ini cerita sebenarnya saya udah baca dari waktu saya masih kecil. Saudara masih tahu, masih ingat dengan buku cerita Hans Andersen? Yang seumur saya pasti tahu ya, Hans Andersen. Nah, ceritanya begini. Ada seorang bapak punya toko 2, punya anak 2, ya. Jadi bapak punya istri ya. Jadi bapak ibu ini punya anak 2, punya toko 2. Menjelang ajal, artinya mau meninggal, dia pesan-pesan nih kepada si anaknya, dan otomatis tokonya dibagi masing-masing 1. Dia pesan begini, supaya kamu sukses, kamu ingat pesan saya ya, kata si orang tua ini, bapak ini, dia ngomong sama kedua anaknya, 2 hal yang kamu harus pegang. Nah, si sulung dan bungsu mendengarkan dengan seksama. Apa Pak? Nah, sebelum meninggal ya, dibilang begini, 1, jangan tagih hutang-hutangmu. Itu pesannya. 2, jangan sampai kulitmu kena sinar matahari. 2 hal itu aja. Kamu lakukan itu, pasti dijamin tokonya langgeng dan bahkan lebih sukses. Singkat cerita, setelah dibagikan ke sulung dan bungsu, 5 tahun kemudian, mamanya telepon ke si sulung. Bagaimana dengan usaha kamu? Nah, ceritanya ini ada di luar kota lah ya. Jadi beda kota telepon. Yang sulung bilang apa? Saudara tahu? Ya mah, sekarang kondisinya semakin terpuruk dan sebentar lagi juga toko ini akan tutup karena bangkrut. Loh, kok bisa begitu? Ya saya ikutin nasihat daripada papa. Loh, nasihatnya apa? Iya, katanya jangan tagih hutangmu. Jadi pelanggan-pelanggan yang berhutang sama saya nggak tagih. Akhirnya semakin banyak yang berhutang, tapi saya nggak tagih-tagih. Akhirnya jadi bangkrut. Itu yang kesatunya. Terus yang kedua, dikatakan jangan kulitmu kena matahari. Nah, waktu saya mau berangkat, kan kita cuma dikasih motor. Saya takut kena matahari, karena nanti nggak sesuai dengan petua dari papa, takutnya saya kena kutuk. Jadi saya naik Grab, naik mobil maksudnya. Grab car. Pulang juga begitu. Saya naik motor, takut ada matahari, jadi saya naik Grab. Jadi pulang pergi itu saya naik Grab. Jadi pengeluarannya besar. Akhirnya sekarang dalam keadaan terpuruk. Mungkin tahun depan sudah tutup. Oh, begitu. Itu nasihat orang tua ya. Kemudian dia telepon ke yang bungsu. Nah, bagaimana usahamu? Oh, luar biasa. Nasihat papa itu memang manjur. Loh, kok bisa? Apa tadi pesannya? Jangan tagih hutangmu. Jadi dalam usaha itu, saya nggak mau kasih utang sama orang lain. Saya minta cash. Karena ada pesannya apa? Jangan tagih hutangmu. Jadi cash flow-nya lancar. Saya tidak mau kasih utang. Karena pesannya apa? Jangan tagih hutangmu. Jadi, walaupun saya untungnya sedikit, yang penting kontan. Itu prinsip. Terus, jadi saya kata si bungsu itu, jadi saya melakukan itu, makanya jadi sukses, toko saya berkembang, sebentar lagi 11 saya mau beli. Kedua, kan dikatakan pesannya, jangan kulitmu, tubuhmu kena sinar matahari. Saya merenung apa maksudnya. Jadi sebelum matahari itu muncul, saya udah berangkat ke toko naik motor, ujuk-ujuk supaya jangan kena matahari. Nah, waktu saya mau pulang, saya lihat masih ada matahari. Saya nggak pulang dulu. Saya pulangnya tunggu apa? Matahari terbenam, baru saya pulang. Artinya dia buka toko. Orang-orang belum buka, dia udah buka. Jam 6 dia baru buka. Pulangnya, tutupnya, tunggu matahari terbenam. Artinya apa? Maghrib. Dua nasihat yang sama. Kenapa yang satu bisa sukses, yang satu tidak? Selalu udah nangkep ini. Itulah hikmat. Tangkap? Ya, makanya diperlukannya hikmat. Lu dapat hikmat, lebih memperoleh emas.
Tangkap ini ya? Oke.